Aku kira putri tiriku menolak masakanku karena membenciku. Ternyata penolakan itu adalah satu-satunya cara dia untuk menyelamatkan nyawaku dari ayah kandungnya sendiri. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Aku menatap langit senja dari balik kaca jendela, mencoba meyakinkan diriku bahwa inilah tempat segala kegagalan masa lalu akan terkubur. Udara di sini tipis dan dingin, membawa aroma khas pinus dan tanah basah, seolah-olah kota ini hidup di bawah selimut kabut abadi. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup janji tentang sebuah awal yang baru, tentang rumah tangga yang utuh, tentang menjadi istri dan ibu yang sempurna, sebuah peran yang selalu gagal kuperankan di masa lalu. Rumah yang Arion pilihkan sangat besar, terbuat dari batu alam dan kayu gelap, menjanjikan kehangatan tetapi terasa dingin di bawah sentuhan jariku. Kami pindah seminggu lalu, dan sejak saat itu, aku berusaha mengisi setiap sudut yang kosong dengan tawa, aroma masakan, dan harapan, mencoba menyeimbangkan kehangatan karisma Arion dengan kesunyian yang dibawa oleh Lintang. Arion adalah pria yang membuatku percaya pada kesempatan kedua. Matanya selalu memancarkan keyakinan yang menenangkan, membuatku merasa aman dan dicintai, seolah semua kekacauan dalam hidupku hanyalah ria kecil yang pasti akan hilang di pelukannya. Dialah yang meyakinkanku bahwa di langit senja, jauh dari hiruk-pikuk kota yang mengenal masa laluku, aku bisa menjadi Maya yang baru. Tantangan terbesarku, tentu saja, adalah Lintang. Lintang adalah putri Arion dari pernikahan sebelumnya, seorang gadis kecil berusia 7 tahun dengan mata bundar yang terlalu besar untuk wajahnya, dan tatapan yang selalu kosong. Dia seperti patung porselen yang indah tetapi rapuh, terlalu takut untuk disentuh. Ia nyaris tidak berbicara sejak kami tiba, hanya bergerak dalam keheningan, selalu memeluk erat boneka kelinci usang bernama Bunny. Kelinci itu sendiri tampak lebih tua darinya, dengan telinga yang lepek dan bulu yang sudah tipis, seolah Bunny telah menjadi wadah bagi semua ketakutan yang tidak bisa Lintang keluarkan. Aku berusaha keras. Aku mendekorasi kamarnya dengan tema luar angkasa, membelikannya buku-buku cerita yang lucu, bahkan mencoba mempelajari kartun kesukaannya. Semua usahaku seolah mental di dinding kaca. Aku tidak pernah bertemu penolakan sehalus dan sedalam yang Lintang tunjukkan. Dia tidak pernah membentak atau menangis. Dia hanya diam, menarik diri, membuatku merasa seolah kehadiranku di rumah ini hanyalah ilusi yang akan lenyap jika dia berkedip. Arion selalu berkata, dia hanya butuh waktu, sayang. Ibunya baru meninggal. Dia masih berduka. Jangan terlalu tegang. Aku tahu Arion benar, tetapi ada sesuatu dalam keheningan Lintang yang jauh lebih menusuk daripada duka biasa. Itu adalah keheningan yang penuh teror. Makan malam-malam ini adalah upaya perdanaku untuk memecah kebekuan yang sudah seminggu kami rasakan. Aku memasak sop buntut kesukaan Arion, dan untuk Lintang, aku membuatkan nugget ayam bentuk bintang dan kentang goreng, makanan yang kubaca paling disukai anak seusianya. Aku menata meja makan dengan taplak linen terbaik, menyalakan lilin beraroma vanila, menciptakan suasana yang kupikir pantas disebut keluarga bahagia. Piring kecil Lintangku beri hiasan potongan wortel berbentuk bunga. Aku duduk menunggu. Jantungku berdebar antara harapan dan kecemasan. Arion masuk, tersenyum cerah, memuji aroma masakanku seolah aku baru saja memenangkan kompetisi memasak tingkat nasional. Wah, istriku memang paling hebat, katanya, mencium keningku dan merangkulku hangat. Kehadirannya selalu seperti sinar matahari di hari yang mendung. Tetapi kehangatan itu tidak cukup untuk menghalau dinginnya tatapan Lintang yang berjalan pelan dari kamarnya. Lintang duduk di kursi, tepat di seberangku. Boneka Bunny diletakkan di pangkuannya. Dia melihat piringnya yang penuh warna, lalu menatapku, kemudian beralih ke Arion. Aku menahan napas. Keheningan yang terjadi terasa tebal dan berat, seolah udara pun menolak bergerak. Arion menyendok supnya, berusaha menciptakan suasana normal, tetapi Lintang tetap mematung. Aku berusaha tersenyum seramah mungkin,
merasa pipiku sudah pegal karena terlalu lama tersenyum palsu. Lintang, ayo dimakan, sayang, ujarku lembut. Mama yang buat nugget bentuk bintang ini khusus untuk kamu. Lintang hanya menggeleng. Gerakannya sangat pelan, nyaris tak terlihat, tetapi penolakannya mutlak. Maaf, Mama. Lintang tidak lapar, katanya. Suaranya kecil dan serak, hampir seperti bisikan angin. Aku merasakan tusukan yang tajam di dadaku, bukan karena tersinggung, tetapi karena kecewa. Upayaku selama berjam-jam seolah dihancurkan oleh 3 kata yang diucapkan tanpa emosi. Aryon menoleh, kerutan muncul di dahinya. Loh, tadi di mobil kamu bilang mau makan. Nak, cobalah sedikit. Masakan Mama Maya enak. Loh. Lintang hanya menunduk. Matanya terpaku pada nugget berbentuk bintang di piringnya. Seolah benda itu adalah racun berbahaya. Aku memutuskan untuk mencoba taktik yang lebih sederhana. Baiklah, kalau tidak mau nugget, mau Mama buatkan roti bakar saja? Atau sereal kesukaan anak-anak? Lintang menggeleng lagi. Kali ini lebih tegas. Tidak usah, Mama. Terima kasih. Aryon menghela napas, berusaha tetap sabar. Ia menatapku. Matanya memberi isyarat agar aku berhenti. Sudahlah, sayang. Dia hanya perlu menyesuaikan diri. Mungkin dia lelah. Aku mencoba tersenyum, tetapi senyum itu terasa seperti topeng yang retak. Aku harus menerima kenyataan bahwa makan malam pertama kami sebagai keluarga adalah kegagalan total. Setelah kami selesai makan, Lintang bangkit, membawa boneka buninya, dan kembali ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Piringnya masih utuh. Nugget bintangku tak tersentuh. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit ingin tertawa. Hebat sekali usahaku ini, Yon, bisikku pada Aryon, mengumpulkan sisa-sisa harga diriku. Kupikir aku pantas mendapatkan penghargaan, ibu tiri terbaik yang masakannya ditolak paling sopan. Mungkin aku harus beralih profesi menjadi pembuat roti bakar saja. Aryon tertawa kecil, mencium keningku lagi, meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Malam itu, aku tidur dengan perasaan tidak nyaman yang menusuk, jauh lebih dalam daripada sekadar penolakan makanan. Aku terbangun di tengah malam, haus, dan memutuskan untuk turun ke dapur. Saat kakiku melangkah di lantai kayu, aku berhenti. Di ambang pintu kamar kami, di lorong yang gelap gulita, ada sebuah siluet kecil yang berdiri mematung. Itu Lintang. Dia berdiri menghadap lurus ke pintu kamar kami, memeluk Buni erat-erat, seolah-olah sedang berjaga di sebuah pos terdepan. Aku memanggil namanya dengan suara berbisik, takut membangunkan Aryon yang tidur pulas di sampingku. Lintang? Kamu kenapa? Sayang, mau minum? Lintang tidak berbalik. Bahunya menegang di bawah cahaya rembulan yang menembus jendela lorong. Aku melangkah mendekat, dan sebelum aku sempat menyentuhnya, Lintang tiba-tiba berbalik, berlari kecil tanpa suara, dan masuk kembali ke kamarnya, menutup pintu dengan sangat pelan. Aku berdiri sendirian di lorong, bulu kuduku berdiri. Rasa hausku hilang seketika, digantikan oleh firasat dingin. Ini bukan hanya masalah anak yang berduka. Anak itu ketakutan, dan objek ketakutannya terasa sangat dekat. Begitu dekat sampai ia harus berdiri mengawasi pintu kamar orang tuanya. Aku kembali ke tempat tidur, tetapi mataku tetap terbuka lebar. Ada rahasia di rumah ini, dan rahasia itu bersembunyi di balik tatapan mata Lintang yang kosong. Keesokan paginya, aku bertekad untuk mendekati Lintang dari sudut yang berbeda, mengabaikan kecurigaan anehku semalam. Aku menyiapkan sarapan yang jauh lebih sederhana, sereal berwarna-warni dan roti panggang yang sudah pasti tidak memerlukan sentuhan juru masakku. Aryon sudah rapi dengan kemeja kerjanya, membaca berita di ponsel. Lintang muncul, sudah mengenakan seragam sekolah barunya. Selamat pagi, Lintang. Ayo sarapan, Mama sudah buat sereal yang paling banyak bintangnya, kataku riang, berusaha menularkan semangat. Lintang berjalan ke meja makan, melihat sereal, melihat roti panggang, dan sekali lagi, menggeleng pelan. Maaf, Mama.
Aku tidak lapar. Aku merasakan frustrasi menjalar, tetapi aku menahannya. Aku ingat pesan Arion untuk tidak memaksa. Lintang, kamu harus makan sesuatu sebelum sekolah. Nak, nanti di kelas bagaimana? Lintang tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada keranjang buah di tengah meja. Gerakannya setelah itu sangat disengaja dan aneh. Dia berjalan perlahan ke keranjang buah, mengambil sebuah apel merah yang mengilap. Dia tidak langsung memakannya. Dia membawa apel itu ke wastafel dapur dan mencucinya. Dia mencuci apel itu dengan sangat teliti, menggosok setiap permukaan di bawah air mengalir, seolah sedang membersihkan kotoran yang tidak terlihat. Aku dan Arion hanya bisa mengamatinya dalam diam. Ini bukan sekadar kebiasaan bersih. Ini adalah ritual. Setelah puas, Lintang mengeringkan apel itu dengan tisu, kembali ke meja makan, dan mulai menggigitnya. Hanya itu yang dia makan. Sebuah apel utuh yang dicuci sendiri. Arion berdeham, mencoba mencairkan suasana. Tuh kan, dia makan makanan sehat. Jangan khawatir, sayang. Aku tidak bisa setuju. Itu tidak sehat. Itu adalah tanda ketakutan yang terpendam. Perasaan tidak nyaman yang menusukku semalam kembali hadir. Kini diselimuti lapisan kepastian. Lintang bukan hanya berduka, dia sedang berhati-hati. Siang harinya, aku mencoba lagi dengan sup ayam bening, makanan yang lembut dan bergizi yang seharusnya disukai semua orang. Aku memanggil Lintang dari kamarnya. Lintang, ayo makan siang dulu. Sup ayam ini enak sekali. Lintang datang. Wajahnya datar. Dia melihat panci sup. Dia melihat mangkuk yang sudah kusiapkan. Dan lagi-lagi, dia menggeleng. Aku benar-benar putus asa. Lintang, Mama mohon. Kamu belum makan apapun yang benar sejak kemarin. Mama buatkan jus buah saja. Ya? Jus apel dan wortel. Mama punya blender baru. Begitu aku menyebut kata blender, reaksi Lintang sungguh di luar dugaanku. Wajahnya berubah pucat pasi. Matanya terbelalak ngeri. Dia mundur selangkah seolah aku baru saja menawarinya sesuatu yang sangat mematikan. Tidak mau. Pekiknya. Suaranya bergetar hebat. Aku tidak mau. Dia berbalik dan berlari kencang kembali ke kamarnya, membanting pintu. Aku tertegun di dapur, menatap blender baru yang terbungkus rapi di sudut meja. Blender? Kenapa anak itu begitu takut pada suara blender? Atau lebih tepatnya, jus yang dibuat dengan blender? Aku segera menghubungi Arion di kantor, menceritakan semuanya dengan panik. Mas, ini sudah tidak wajar. Dia hanya mau makan apel yang dia cuci sendiri. Dia minum air mineral botol yang segelnya utuh. Tadi aku tawarkan jus. Dia lari ketakutan. Aku takut, Mas. Tanggapan Arion justru membuatku lebih tertekan. Suaranya terdengar jengkel dan meremehkan. Maya, kamu membuatnya tertekan. Sudah kubilang, beri dia waktu. Ibu kandungnya dulu juga sering diet aneh-aneh. Mungkin Lintang hanya meniru. Kamu terlalu tegang. Jadi dia ikut tegang. Santai saja. Jangan dipaksa. Telepon ditutup. Aku terduduk lemas di kursi. Arion menyalahkanku. Membuatku merasa aku adalah ibu tiri yang terlalu cemas dan berlebihan. Mungkin dia benar. Mungkin aku terlalu ingin cepat diterima. Malam itu, Arion pulang dengan wajah lelah, dan makan malam kembali terasa seperti neraka. Aku dan Arion makan dalam diam, sementara Lintang duduk di meja yang sama, meminum susu kotak UHT yang segelnya ia buka sendiri dengan susah payah. Di tengah keheningan, Arion berdeham. Sayang, besok aku harus keluar kota mendadak. Ada urusan proyek penting. Mungkin 2 atau 3 hari. Aku mengangguk pasrah. Ya, Mas, tidak apa-apa. Arion kemudian menoleh ke Lintang. Lintang, ayah pergi dulu. Ya, jangan nakal. Nurut sama Mama Maya. Arion bangkit, berpura-pura hendak mengambil minum. Saat melewati kursi Lintang, ia berhenti. Aku melihat Arion menunduk dan membisikkan sesuatu ke telinga anak itu. Bisikan itu sangat cepat. Aku tidak bisa mendengarnya,
tetapi reaksi Lintang terjadi begitu cepat dan keras. Susu kotak yang sedang dipegangnya terlepas, tumpah membasahi lantai. Tubuh Lintang gemetar hebat, matanya terbelalak ngeri menatap lurus ke depan, seolah baru melihat hantu di belakangku. "Astaga, Lintang!" seru Arion. Nadanya terdengar sangat marah. "Kamu ini ceroboh sekali. Lihat, jadi kotor begini lantainya. Ambil lap." Aku segera bangkit mengambil lap, tetapi mataku terpaku pada Lintang. Anak itu tidak gemetar karena takut dimarahi menumpahkan susu. Dia gemetar ketakutan karena apa yang baru saja dibisikkan ayahnya. Aku membersihkan tumpahan susu itu, tetapi pikiranku berkecamuk. Tatapan yang Arion berikan pada Lintang bukanlah tatapan sayang seorang ayah yang lelah. Itu adalah tatapan ancaman. Aku sadar, ini bukan soal adaptasi. Ini adalah ketakutan. Ketakutan yang mencekik. Dan kepergian Arion keluar kota besok bukanlah kabar buruk. Itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Lintang. Pagi itu, aku mengantar Arion ke mobil. Aku memaksakan senyum saat mencium tangannya. Arion memelukku sedikit terlalu erat. "Jaga Lintang baik-baik. Ya, jangan terlalu tegang. Santai saja." Bisikan itu terdengar seperti nasihat, tetapi di telingaku, itu terdengar seperti perintah dan peringatan. Saat mobil Arion menghilang di tikungan langit senja, aku merasakan kelegaan yang aneh. Kelegaan itu segera berganti dengan kecemasan yang lebih besar. Aku berbalik di ambang pintu. Lintang berdiri memeluk Buni. Wajahnya pucat seperti biasa. Begitu mata kami bertemu, ia segera masuk kembali ke kamarnya. Rumah itu terasa sangat berbeda tanpa Arion. Jauh lebih sunyi, tetapi juga jauh lebih besar dan menakutkan. Aku merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Aku mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan rumah, menyiram tanaman, apapun untuk meredam pikiran burukku. Aku teringat lagi kata-kata Arion di telepon kemarin. Ibu kandungnya dulu juga diet aneh-aneh. Aku duduk di sofa, memijat pelipisku. Apakah aku yang salah? Apakah aku ibu tiri yang terlalu cemas? Aku sangat mencintai Arion dan ingin keluarga ini berhasil. Tetapi, bayangan mata Lintang yang penuh teror saat Arion berbisik padanya tadi malam menghapus semua keraguan. Tidak. Ini bukan imajinasiku. Suamiku telah membuat anak itu ketakutan. Siang hari, aku mencoba mengajak Lintang bermain, mengetuk pintu kamarnya. "Lintang, mau nonton film kartun di ruang tamu? Mama punya banyak film bagus." Hening sejenak, lalu terdengar suara Lintang dari balik pintu. "Tidak, Mama. Terima kasih. Aku mau di kamar saja." Aku menghela napas. Aku kembali ke ruang tamu sendirian. Aku merasa gagal total, bukan hanya sebagai ibu tiri, tetapi sebagai pelindung. Aku bisa melihat ada yang salah dengan anak itu, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara menembus dinding ketakutan yang mengelilingi Lintang. Waktu berjalan sangat lambat. Aku terus-menerus melirik ke arah pintu kamar Lintang, berharap anak itu akan keluar, tetapi Lintang tidak keluar. Aku bahkan tidak yakin apa yang dilakukan anak itu di dalam kamar seharian. Menjelang sore, aku menyerah. Aku tidak akan memaksa Lintang makan masakanku lagi. Aku pergi ke minimarket terdekat di langit senja. Aku membeli lebih banyak apel, beberapa susu kotak UHT berbagai rasa, dan beberapa botol air mineral. Aku menatap rak-rak berisi biskuit dan sereal. Aku ingin membelikan itu semua untuk Lintang, tetapi aku tahu anak itu akan menolaknya. Aku pulang dan melihat Lintang mengintip dari balik tirai jendela kamarnya. Begitu mata kami bertemu, Lintang langsung menghilang. Malam akhirnya tiba. Langit di luar langit senja gelap pekat. Rumah itu terasa semakin dingin. Aku merasa kesepian dan putus asa. Demi formalitas, aku tetap pergi ke dapur. Aku tidak memasak. Aku hanya membuat roti lapis sederhana untuk diriku sendiri. Aku duduk di meja makan yang besar itu sendirian. Kursi Arion kosong. Kursi Lintang kosong. Aku merasa seperti orang bodoh. Aku menatap lilin yang kubiarkan menyala.
Sinarnya yang berkedip-kedip seolah menertawakan semua usahaku. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu kamar Lintang terbuka. Jantungku berdebar. Lintang berjalan keluar. Anak itu tidak membawa boneka bunyinya. Tangannya kosong. Ia berjalan ke meja makan dan duduk di kursinya. Diam. Di depannya ia hanya meletakkan sebotol air mineral yang segelnya masih utuh. Aku menatap anak itu. Lintang, mau mama ambilkan apel? Lintang menggeleng. Kami duduk dalam keheningan yang menyiksa. Aku tidak bisa memakan roti lapisku. Aku hanya menatap Lintang. Anak itu terlihat sangat rapuh di bawah cahaya lampu makan. Ia terus menunduk, memilin-milin jemarinya di atas pangkuan. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Lintang mengangkat kepalanya. Ia tidak menatapku. Ia menatap ke arah pintu depan. Ia mendengarkan seisi rumah yang hening. Tidak ada suara apapun selain dengungan kulkas. Lintang bangkit dari kursinya. Lututku terasa lemas. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan anak itu. Lintang tidak pergi ke kamar. Ia berjalan pelan, mengendap-ngendap menuju pintu depan. Ia menempelkan telinganya ke pintu, mendengarkan. Lintang, ada apa? Bisikku. Lintang berbalik. Wajahnya pucat pasi. Ia memberi isyarat agar aku diam. Ia lalu berjalan ke jendela ruang tamu, mengintip sedikit dari balik tirai. Ia memeriksa garasi. Ia tampak memastikan sesuatu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Lintang tampak sedikit lebih rileks. Ia berbalik dan berjalan mendekatiku di meja makan. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut Lintang bisa mendengarnya. Lintang berhenti tepat di samping kursiku. Anak itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Matanya menyapu seluruh ruangan, seolah-olah dinding pun bisa mendengar. Lalu, Lintang mencondongkan tubuhnya, sangat dekat ke telingaku. Aku bisa merasakan napas anak itu yang dingin. Dengan suara bergetar hebat, nyaris tak terdengar, Lintang berbisik. Mama, aku harus memberitahu Mama sesuatu tentang Papa. Seluruh tubuhku menegang di atas kursi makan. Darahku terasa dingin seketika mendengar bisikan Lintang. Kata-kata itu, diucapkan dalam kegelapan dan keheningan, terasa seperti bom waktu yang tiba-tiba diaktifkan di tengah malam. Aku menatap mata Lintang yang memohon. Mata yang biasanya kosong, kini dipenuhi teror yang sangat nyata dan mendesak. Apa? Nak? Ceritakan pada Mama. Bisikku kembali. Suaraku bergetar, berusaha tetap tenang agar tidak menakuti anak itu lebih jauh. Lintang menggeleng cepat. Pandangannya menyapu sudut-sudut dapur yang gelap, seolah Arion bisa muncul dari balik bayangan kapan saja. Ketakutan Lintang begitu menular hingga aku mulai merasakan kecemasan yang sama. Kecemasan bahwa kami tidak sepenuhnya sendirian di rumah besar ini. Dia tahu. Dia selalu tahu. Bisik Lintang lagi. Mendesak. Genggamannya pada tanganku terasa dingin seperti es, dan kekuatannya tidak seperti anak 7 tahun. Papa bohong. Dia tidak di luar kota. Dia bisa pulang kapan saja. Dia selalu mengawasi. Pernyataan itu mengirimkan gelombang kejutan murni ke tulang punggungku. Aku mulai berpikir bahwa mungkin Arion hanya pergi ke pinggiran langit senja. Atau mungkin dia berbohong, hanya untuk menguji kami. Perasaan teror murni yang tiba-tiba menghantamku membuatku sadar bahwa ketakutan Lintang itu beralasan. Lintang tiba-tiba menarik tanganku, memaksaku bangkit dari kursi. Jangan di sini, Mama. Cepat, sebelum dia benar-benar pulang. Aku membiarkan Lintang menarikku, bergerak cepat melintasi ruang tamu yang gelap, menaiki tangga kayu yang terasa berat di bawah kakiku. Setiap langkah terasa seperti memecahkan keheningan, dan aku yakin seluruh langit senja bisa mendengar detak jantungku yang memalu. Kemanapun kami pergi, aku mengikuti Lintang tanpa bertanya. Instingku sebagai seorang ibu, sebagai seorang penyintas, mengambil alih. Aku tahu kami sedang berjalan menuju sebuah kebenaran yang akan mengubah hidupku selamanya. Kami berhenti di depan pintu kamar Lintang yang dihiasi stiker bintang. Anak itu tidak langsung masuk. Ia berhenti, menoleh ke belakang, menyusuri lorong gelap menuju kamar utama, kamar yang biasa kupakai tidur bersama Arion. Dia mendengarkan lagi,
memastikan tidak ada suara lain selain napas kami berdua. Setelah yakin aman, Lintang membuka pintu kamarnya, menarikku masuk, dan segera mengunci pintu dari dalam. Suara, klik, kunci itu terdengar memekakan telinga di ruangan yang sunyi, seolah mengunci kami di dalam sebuah benteng yang rapuh. Kamar Lintang terasa seperti tempat perlindungan yang tidak seharusnya, didekorasi dengan penuh sukacita, kini diselimuti aura rahasia gelap. Lampu tidur berbentuk bintang masih menyala, menebarkan cahaya temaram. Lintang tidak membuang waktu. Ia melepaskan tanganku dan bergegas ke tempat tidurnya. Di atas bantal, tergeletak boneka Buni Usang, boneka yang sama yang selalu dipeluknya. Selama ini, aku mengira itu hanyalah kenang-kenangan biasa dari ibu kandungnya. Aku salah besar. Lintang memegang boneka itu, tangannya gemetar hebat, dan matanya penuh air mata. "Mama, bantu aku," cicitnya. Jahitannya di belakang leher. Mama Alisa yang suruh aku ingat itu. Aku mendekat. Tanganku sendiri gemetar. Aku meraba bagian belakang leher boneka Buni yang sudah kusam itu. Benar saja, di antara bulu-bulu yang sudah menipis, aku merasakan jahitan yang terasa berbeda, lebih kasar, seolah-olah dijahit kembali dengan tergesa-gesa. "Apa Mama boleh merobeknya?" Tanyaku ragu, tidak yakin bagaimana cara bertanya yang benar tentang merobek benda kesayangan seorang anak. "Robek saja, Mama. Cepat," desak Lintang. Aku menelan ludah. Aku mencari alat. Di meja belajar Lintang, aku menemukan gunting kecil bermotif bunga yang baru kubelikan. Aku harus melakukan operasi darurat pada boneka. Pikirku sedikit geli di tengah ketegangan yang mencekik. Baiklah, ini mungkin kali pertama aku melakukan bedah minor pada benda mati. Sedikit humor kecil itu membantuku meredakan getaran di tanganku. Dengan hati-hati, aku mulai menggunting benang jahitan di leher boneka itu. Tanganku masih gemetar, membuatku kesulitan, tetapi aku memaksakan diri untuk fokus. Lintang berdiri di sampingku, menggigit bibirnya begitu keras hingga aku takut bibirnya akan berdarah. "Cepat, Mama," desaknya lagi. Aku berhasil membuka jahitan itu. Sebuah lubang kecil menganga di leher Buni. Aku merogoh ke dalam. Jari-jariku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin di antara isian dakron yang lembut. Bukan isian boneka. Aku menariknya keluar. Sebuah kantong plastik kecil jenis kantong klip obat yang dibungkus rapat dengan selotip bening, membuatnya kedap air. Lintang dan aku sama-sama menahan napas. Aku meletakkan boneka dan gunting itu. Kantong plastik itu terasa berat di tanganku, menyimpan beban yang jauh lebih besar dari ukurannya. Di dalamnya, ada dua benda, sebuah flash drive kecil berwarna hitam dan beberapa lembar foto Polaroid yang dilipat rapi. Lintang menunjuk kantong itu. "Buka, Mama. Buka fotonya dulu." Dengan susah payah, aku membuka selotip yang lengket itu. Aku mengeluarkan lipatan foto. Foto pertama membuatku tersenyum sedih. Itu adalah foto Arion dan seorang wanita cantik yang mirip Lintang. Mereka sedang di pantai, tertawa bahagia. Wanita itu tampak sehat, penuh kehidupan. "Ini pasti Alisa." "Itu Mama Alisa," bisik Lintang, menunjuk wanita itu. "Waktu aku umur 6 tahun, sebelum kami pindah rumah." Aku beralih ke foto kedua. Foto ini diambil di dalam ruangan. Alisa sedang duduk di sofa, terlihat sedikit lebih kurus. Senyumnya ada, tetapi matanya tampak lelah. Arion duduk di sampingnya, tersenyum ke kamera. Perubahan itu halus, tetapi terlihat. Lalu, aku melihat foto ketiga. Napasku tercekat di tenggorokanku. Ini bukan foto keluarga biasa. Ini seperti adegan dari film horor. Foto itu sedikit buram, seolah diambil dengan tangan gemetar dalam cahaya redup. Alisa terbaring di tempat tidur. Tetapi itu bukan lagi wanita cantik di foto pertama. Sosok di tempat tidur itu kurus, kering, seperti tengkorak yang berbalut kulit. Matanya terbelalak menatap lurus ke depan dengan ekspresi teror murni yang membeku. Dan di samping tempat tidur, ada tangan seorang pria. Tangan itu memegang segelas cairan keruh, menyodorkannya ke bibir Alisa.
Di jari manis tangan itu melingkar sebuah cincin kawin. Aku mengenal cincin itu. Cincin yang sama persis dengan yang dipakai Arion setiap hari. Ya Tuhan, desisku, tubuhku mendingin. Aku menjatuhkan foto itu seolah benda itu membakarku. Mama Alisa tidak sakit. Suara Lintang terdengar datar tanpa emosi. Seolah ia telah menceritakan ini ribuan kali di kepalanya. Semua orang bilang mama sakit. Dokter bilang mama sakit. Tapi mama tidak sakit. Lintang mengambil foto terakhir itu dari lantai. Matanya menatap lurus ke mata ibunya yang terekam dalam gambar. Papa yang membuatnya sakit, lanjut Lintang. Papa memberinya obat setiap hari. Di dalam susu, di dalam jus. Papa bilang itu vitamin biar cepat sembuh. Aku terhuyung mundur. Aku menabrak dinding. Kakiku lemas. Aku teringat Lintang yang menolak sereal dan makanan olahan. Aku teringat Lintang yang histeris saat aku menawarkan jus blender. Aku teringat Lintang yang hanya mau minum dari botol yang disegelnya sendiri. Papa bilang, kalau aku cerita ke siapa-siapa, dia akan memberikan obat yang sama ke aku. Kata Lintang, suaranya kini pecah oleh tangis yang tertahan. Aku menatap flash drive hitam yang masih tergeletak di atas tempat tidur. Bukti kedua. Lintang, apa isi flash drive itu? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Lintang menatap flash drive itu dengan ketakutan yang sama. Aku tidak tahu. Mama Alisa menyuruhku mengambilnya dari laci papa dan menyembunyikannya. Dia bilang, kalau papa memberimu obat, lari. Bawa ini. Cari orang baik. Aku menatap gadis kecil di depanku. Gadis kecil yang telah hidup dalam neraka sendirian. Selama seminggu terakhir, dia tidak sedang beradaptasi. Dia sedang berusaha melindungiku. Aku meraih Lintang, memeluk anak itu erat-erat. Kamu sudah menemukan orang baik itu, sayang. Bisikku, air mataku mengalir deras. Kamu aman sekarang. Mama tidak akan biarkan dia menyentuhmu. Syokku berubah menjadi kemarahan yang dingin. Aku melepaskan pelukan, menatap flash drive itu dengan tatapan mengeras. Lintang sudah benar. Ibunya tidak sakit. Ibunya dibunuh. Dan pembunuhnya adalah Arion, suamiku. Kita harus lihat isinya sekarang, ujarku. Kali ini suaraku tidak lagi gemetar. Suaraku dingin, datar, dan penuh tekad. Aku mengambil napas dalam-dalam. Menatap flash drive hitam di tanganku yang terasa berat seperti menyimpan beban seluruh dunia. Di tengah syok yang masih melumpuhkan, pikiranku mulai bekerja dengan kecepatan yang dingin dan jernih. Kami harus melihat isinya, dan untuk itu, aku butuh laptopku yang tergeletak di ruang tamu, lantai bawah, terlalu dekat dengan pintu depan. Laptop mama di mana? Tanyaku. Suaraku kini berbisik tajam dan penuh perhitungan. Lintang yang masih gemetar, tampak berpikir. Tadi mama pakai di ruang tamu. Sarafku langsung menegang. Ruang tamu. Terbuka. Terlalu dekat dengan jalanan. Itu tempat yang paling berbahaya di rumah ini. Lintang langsung panik. Menarik-narik ujung bajuku. Jangan ke sana, Mama. Jangan tinggalin aku. Nanti Papa datang. Papa bisa melihat dari jendela. Aku memegang kedua bahu mungil Lintang, mencoba menenangkan teror yang kurasakan bersama. Lintang, dengarkan Mama. Mama harus ambil laptop itu. Kita harus lihat apa lagi yang ada di flash drive ini. Ini satu-satunya bukti kita. Mama janji. Mama akan lari secepat kilat. Kamu kunci pintunya dari dalam. Jangan buka untuk siapapun selain Mama. Mengerti? Mata Lintang yang basah kuyup menatapku, mencari kepastian. Dia mengangguk. Ada percikan keberanian di matanya, mencerminkan tekad baruku. Lintang adalah saksi, tetapi sekarang ia adalah sekutuku. Aku membuka kunci pintu kamar, menyelinap keluar, dan Lintang segera menguncinya lagi dari dalam. Aku berdiri sendirian di lorong lantai atas yang gelap. Aku menahan napas. Suara detak jam di ruang tamu terdengar seperti dentuman palu godam yang memekakan telinga. Aku teringat bisikan Lintang. Dia selalu mengawasi. Aku harus bergerak,
Tetapi aku merasa ribuan mata Arion mengawasiku dari kegelapan di luar. Aku berlari. Aku menuruni tangga tanpa suara. Kakiku nyaris tidak menyentuh anak tangga. Laptopku ada di sana, di atas meja kopi, persis di tempat aku meninggalkannya tadi siang. Jendela besar ruang tamu menghadap ke jalan. Gordennya sedikit terbuka. Aku merasakan seolah Arion ada di luar sana, berdiri di balik pohon pinus, mengawasiku, menertawakanku. Aku memaksa diri untuk fokus. Aku menyambar laptop itu, tidak mempedulikan kabel chargernya yang tertarik. Aku berbalik dan berlari kembali ke tangga. Setiap langkahku menaiki tangga terasa berat. Lantai kayu berderit pelan di bawah kakiku. Suaranya terdengar memekakan telinga di rumah yang sunyi, dan aku yakin Arion pasti mendengarnya dimanapun suaminya itu berada. Aku sampai di depan pintu kamar Lintang. Aku mengetuk pelan, 3 kali, pola yang sudah kami sepakati secara instan. Lintang, ini Mama. Buka. Suara kunci diputar, pintu terbuka sedikit, dan tangan Lintang menarikku masuk. Pintu dibanting dan dikunci lagi. Aku bersandar di pintu, mengatur napas yang terengah-engah. Laptop itu terasa dingin di tanganku. Kami berhasil. Aku duduk di lantai, bersandar di tempat tidur. Lintang duduk meringkuk di sampingku, memeluk boneka bunyi yang sudah robek itu. Cahaya dari layar laptop menerangi wajah kami yang tegang. Suara startup sistem yang biasanya ramah kini terdengar mengerikan, seolah mengumumkan malapetaka. Aku segera mengecilkan volume. Tanganku gemetar saat memasukkan flash drive hitam itu ke port USB. Sebuah drive baru muncul di layar. Isinya hanya beberapa file video dan 1 folder. Nama file-filenya diberi nama aneh. Dapur 01 MP4. Kamar Mama Alisa 01 MP4. Dapur 02 MP4. Aku menelan ludah. Lintang, mungkin kamu tidak usah lihat ini, ujarku, berusaha melindungi matanya. Aku harus, kata Lintang, suaranya tegas. Aku harus tahu Mama Alisa benar. Aku mengklik file pertama. Dapur 01 MP4. Video itu terbuka. Gambarnya agak buram. Diambil dari sudut tinggi. Aku menduga itu adalah kamera pengawas di dapur rumah lama mereka, tempat yang sering diceritakan Arion. Lalu, Arion masuk ke dalam bidikan kamera. Jantungku mencelos. Itu Arion, tersenyum kecil, bersenandung pelan. Dia terlihat santai. Persis seperti Arion yang kukenal setiap pagi. Dia membuka lemari dapur, mengambil segelas jus jeruk yang sudah disiapkan di meja. Lalu, ia membuka lemari lain, lemari obat. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna coklat tanpa label. Aku menahan napas. Arion membuka botol itu, mengeluarkan beberapa butir pil putih. Dengan sangat tenang, ia mengambil pelumat obat yang kecil, menghancurkan pil-pil itu menjadi bubuk putih halus. Ia melakukannya dengan ahli, seperti seorang apoteker. Lalu bubuk itu ia tuangkan ke dalam jus jeruk. Ia mengaduknya perlahan dengan sendok, bersenandung pelan. Setelah bubuk itu larut, ia mengangkat gelas itu, tersenyum pada dirinya sendiri di pantulan jendela, lalu berjalan keluar dari dapur. Aku merasakan mual yang hebat. Ya Tuhan, itu obatnya, bisik Lintang di sampingku. Dia selalu membuatnya di dapur saat Mama Alisa sedang mandi pagi. Aku menutup mataku sejenak, tetapi aku harus tahu. Aku harus melihat semuanya. Aku mengarahkan kursor ke file kedua. Kamar Mama Alisa 01 MP4. Ini lebih buruk. Jauh lebih buruk. Video ini juga dari sudut tinggi, di kamar tidur. Alisa kini terbaring lemah di tempat tidur. Ia sangat kurus. Matanya cekung. Pintu terbuka. Arion masuk, membawa gelas jus jeruk tadi. Minum, sayang. Suara Arion terdengar di video. Suaranya lembut, penuh kasih. Suara yang sama yang ia gunakan saat memanggilku. Ini obatmu, biar kamu cepat sembuh. Alisa menggeleng lemah. Pahit. Aku tidak mau lagi, Mas. Rasanya aneh. Perutku sakit. Wajah Arion yang tadinya tersenyum berubah. Senyumnya lenyap. Matanya menjadi dingin. Kamu harus minum.
Dokter bilang kamu harus minum. Jangan bandel. Saat Alisa tetap menolak, Arion melakukan sesuatu yang membuatku menjerit tertahan di dalam hati. Dengan satu tangan, Arion mencengkeram rahang istrinya. Dengan tangan yang lain, ia menutup hidung wanita itu. Alisa terbatuk, meronta, tetapi ia terlalu lemah. Tubuhnya megap-megap mencari udara. Saat itulah, saat mulutnya terbuka untuk bernapas, Arion menuangkan jus beracun itu ke tenggorokannya. Alisa tersedak, terbatuk hebat, tetapi Arion terus memaksanya, memegang rahangnya erat-erat sampai gelas itu kosong. Nah, begitu kan, pintar, kata Arion, mengelap bibir istrinya dengan tisu. Ia tersenyum lagi. Sekarang istirahat. Arion bangkit, merapikan bajunya, dan keluar dari kamar. Video itu terus berjalan, menunjukkan Alisa yang menangis tanpa suara di tempat tidur, memegangi perutnya yang kesakitan. Lintang menjerit. Bukan jeritan keras, tetapi jeritan tertahan yang penuh kepedihan yang ia pendam di bantal boneka buninya. Dia melakukannya setiap hari. Mama, setiap hari sampai Mama berhenti bergerak, sampai Mama tidur dan tidak bangun lagi. Aku membeku. Pria yang kucintai, pria yang tidur di sampingku, pria yang kupercayai. Dia adalah monster pembunuh berdarah dingin. Aku menutup laptop itu dengan kasar. Semuanya menjadi jelas. Ketakutan Lintang pada blender. Penolakannya pada makanan yang diolah. Permintaannya pada buah utuh yang dia cuci sendiri. Tiba-tiba, sebuah kesadaran yang jauh lebih mengerikan menghantamku. Lintang, suaraku bergetar. Kamu tidak mau makan masakan Mama bukan karena kamu tidak suka Mama, kan? Lintang mengangkat wajahnya yang basah kuyup. Kamu takut Papa meracuni Mama juga? Lintang tidak perlu menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Tangisnya pecah. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu bukan tentang Lintang. Itu tidak pernah tentang Lintang. Anak ini, gadis kecil yang trauma ini, selama seminggu terakhir dia tidak sedang beradaptasi. Dia sedang berusaha melindungiku. Syok yang kurasakan membeku, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk. Kemarahan murni yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Pria itu tidak hanya membunuh istri pertamanya. Dia menyiksa Lintang secara mental. Dan dia sedang bersiap membunuhku. Dia tidak akan lolos, desisku. Aku membuka kembali laptop. Aku harus tahu sisa ceritanya. Selain file video, ada satu folder di flash drive itu. Namanya sederhana, dokumen penting. Aku mengkliknya. Isinya adalah beberapa file PDF. File pertama, polis_asuransi_jiwa_Alisa PDF. Aku membukanya. Itu adalah polis asuransi jiwa atas nama Alisa. Nilai pertanggungan 10 miliar rupiah. Penerima manfaat tunggal, Arion. Tanggal polis dibuat 2 tahun lalu. Tanggal klaim diajukan 3 bulan lalu. Tanggal klaim dicairkan 2 bulan lalu. Aku menghitung mundur. 2 bulan lalu. Tepat 1 bulan sebelum Arion menikahiku. Dia menikahiku setelah dia mendapatkan uangnya. Gumamku. Pria itu tidak berduka. Dia merayakan. Aku merasa mual. Arion menikahiku dengan uang darah. Uang hasil membunuh istrinya sendiri. Lalu, mataku tertuju pada file kedua. Jantungku serasa berhenti berdetak sama sekali. Nama file itu, polis_baru_maya PDF. Tanganku gemetar hebat hingga aku kesulitan mengarahkan kursor. Aku mengklik file itu. Layar laptop menampilkan dokumen yang rapi. Polis asuransi jiwa baru dan resmi atas nama tertanggung, Maya. Tanggal polis disetujui seminggu setelah pernikahan kami. Nilai pertanggungan, 10 miliar rupiah. Penerima manfaat tunggal, Arion. Aku terhuyung ke belakang. Punggungku menabrak dinding. Tidak. Semuanya terungkap. Ini adalah pola. Ini adalah pekerjaannya. Arion adalah seorang Black Widow versi pria. Dia menikahiku, memasukkan polis asuransi, dan kemudian meracuniku perlahan-lahan. Itulah sebabnya dia membawaku ke langit senja, tempat yang jauh dari orang-orang yang mengenalku.
Itulah sebabnya dia selalu berkata, "Kamu terlalu tegang, sayang." Arion sedang membangun narasi. Narasi bahwa Maya adalah wanita yang stres dan cemas. Sehingga, ketika aku mulai sakit, ketika Arion mulai memberiku obat, tidak ada yang akan curiga. Dan Lintang? Lintang adalah satu-satunya kesalahan dalam rencana sempurna Arion. Arion tidak menyangka anak sekecil itu, yang sudah ia teror, berani melawan. Penolakan Lintang untuk makan adalah satu-satunya penghalang antara aku dan obat pertamaku. Aku meraih ponselku di saku celana. Aku harus menelepon polisi. Kita harus pergi dari sini. Lintang. Kita akan panggil polisi. Kataku, suaraku mantap, mengalahkan rasa takut yang menusuk-nusuk perutku. Aku membuka kunci ponselku. Jariku gemetar saat mencari ikon telepon. Aku harus menelepon nomor darurat. Aku harus menelepon 110. Aku butuh bantuan. Aku butuh saksi. Jariku baru saja akan menekan tombol panggil. Tiba-tiba, layar ponselku menyala. Layar itu gelap, lalu terang, menampilkan sebuah panggilan masuk. Jantungku melompat ke tenggorokanku, berdebar liar, memukul-mukul rusukku. Aku dan Lintang menatap layar itu dengan ngeri yang membeku. Sebuah nama tertera di sana, bersinar di kegelapan kamar. Arion, suamiku. Pria itu menelepon. Saat ini juga, Lintang yang melihat nama itu menjerit tanpa suara. Kedua tangannya menutup mulutnya rapat-rapat. Aku membeku. Ponsel itu bergetar hebat di tanganku. Terasa seperti bom waktu yang siap meledak di genggamanku. Arion tidak di luar kota. Aku yakin itu. Dia pasti ada di dekat sini. Mungkin dia di luar rumah. Mungkin dia sudah tahu. Ponsel itu terus bergetar di tanganku. Nama Arion bersinar di layar seperti mata iblis yang menatap kami dalam gelap langit senja. Getaran itu berhenti. Layar ponsel kembali gelap. Aku dan Lintang membeku dalam keheningan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menekan tombol merah di samping ponselku, mematikan dering dan getar. Aku tidak akan membiarkan pria itu meneror kami lebih jauh. Dia tidak di luar kota. Bisikku lebih pada diriku sendiri. Dia berbohong. Perjalanan dinas itu adalah alibi. Dan telepon tadi, itu adalah uji coba. Dia menelepon untuk memeriksa. Mungkin untuk mendengar suaraku yang panik, atau untuk memastikan aku ada di rumah, siap untuk obat pertamaku. Lintang. Kataku, suaraku kini setajam baja. Aku meraih wajah mungilnya dengan kedua tanganku. Kita tidak punya banyak waktu. Mama akan menelepon polisi, tapi bukan dari sini. Apapun yang terjadi, jangan bersuara. Tetap di sini. Lintang mengangguk. Matanya masih terbelalak ngeri, tetapi dia tidak menangis. Rasa trauma telah membuatnya menjadi pengamat yang diam dan penuh perhatian. Aku menarik napas dalam-dalam, mengabaikan panggilan tak terjawab dari Arion yang mulai menumpuk. Jariku bergerak cepat di layar. Aku tidak mau menelepon 110. Operator yang lambat, salah sambung, atau penjelasan yang terlalu rumit dalam kondisi panik. Semua itu terlalu berisiko. Aku teringat pada Pak Radit dan Bu Wulan, tetangga di seberang rumah. Pak Radit adalah pensiunan kepala kepolisian sektor Langit Senja. Dia pasti tahu nomor darurat langsung ke kantor polisi terdekat. Atau setidaknya, dia tahu cara berpikir kriminal sepertiku Arion. Yang terpenting, aku butuh saksi. Aku butuh orang lain yang berwibawa di rumah ini. Jariku menekan nomor Bu Wulan, istri Pak Radit, yang tersimpan di kontak. Aku menempelkan ponsel ke telingaku. 1 dering, 2 dering. Jantungku berdebar seirama dengan dering tunggu. Halo, Assalamualaikum, Maya? Suara Bu Wulan terdengar ramah, kontras dengan kegelapan yang kami hadapi. Waalaikumsalam, Bu Wulan. Bisikku cepat, mendesak. Tolong aku, Bu. Ini darurat. Sangat darurat. Tolong Ibu dan Pak Radit ke rumahku sekarang. Lewat pintu belakang saja. Jangan bersuara. Bawa ponsel Ibu. Cepat, Bu. Ya ampun, Maya. Ada apa? Kamu baik-baik saja?
Suara Bu Wulan berubah cemas. Aku tidak bisa jelaskan di telepon. Bu, tolong. Ini menyangkut nyawa. Ini menyangkut Lintang. Cepat, Bu, aku mohon. Ada keheningan sejenak. Aku yakin Bu Wulan bisa mendengar kepanikan yang tulus dalam bisikanku. Baik, Maya. Kami ke sana sekarang. Ujar Bu Wulan dengan nada yang lebih serius. Telepon ditutup. Aku tidak membuang waktu. Aku membuka laptopku lagi. Aku harus menyalin bukti itu. Aku mengambil flash drive cadangan dari tas laptopku. Tanganku gemetar saat menyalin file-file video dan dokumen asuransi itu. Proses penyalinan terasa berjalan seperti selamanya. Ayo, cepat, gumamku. Mama, cicit Lintang, menunjuk ke jendela. Aku mengangkat kepalaku. Di luar jendela kamar Lintang, di seberang jalan, di bawah lampu jalan yang remang-remang, sebuah mobil terparkir. Mobil itu familiar. Itu sedan hitam milik Arion. Jantungku serasa jatuh ke perutku. Dia di luar. Dia sudah di sini. Pria itu tidak menelepon dari luar kota. Dia menelepon dari seberang jalan, mengawasi rumah, mengawasi jendela kamar Lintang. Ponselku bergetar lagi di saku. Panggilan dari Arion. Jangan dijawab. Desisku. Aku menekan tombol tolak. Proses penyalinan selesai. Aku mencabut kedua flash drive itu. Flash drive asli, bukti dari Alisa. Aku masukkan ke dalam saku jubah tidurku yang dalam. Flash drive salinannya aku genggam erat di tanganku. Laptop itu kututup. Ketukan pelan terdengar di pintu dapur. Bukan di pintu depan. 3 ketukan pelan. Itu pasti Bu Wulan dan Pak Radit. Lintang, pegang tangan Mama. Jangan dilepas, kataku. Aku mematikan lampu kamar Lintang. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Kami keluar dari kamar, berjalan mengendap-endap di lorong yang gelap. Aku bersyukur rumah itu kini gelap total. Kami menuruni tangga satu persatu, dengan Lintang menempel erat di belakangku. Saat kami sampai di lantai bawah, ponselku bergetar lagi di saku. Panggilan dari Arion. Aku kembali menolaknya. Dia akan masuk, bisik Lintang, gemetar hebat. Dia marah. Aku memeluknya sebentar. SSTTT. Ada Mama di sini. Kami sampai di dapur. Aku mengintip dari jendela kecil di pintu dapur. Sosok Pak Radit yang besar dan Bu Wulan yang cemas terlihat di luar. Aku segera membuka kunci pintu dapur pelan-pelan. Ada apa, Maya? Bisik Bu Wulan, wajahnya pucat. Pak Radit berdiri di belakangnya. Matanya waspada. Masuk, Pak, Bu. Cepat. Desisku. Saat mereka masuk, aku langsung mengunci pintu itu kembali. Aku menarik mereka ke sudut dapur yang paling gelap. Suami saya, Arion. Dia pembunuh. Kataku. Suaraku datar dan tanpa emosi. Bu Wulan menutup mulutnya. Pak Radit menyipitkan matanya. Menatapku lurus. Maya, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku menyerahkan flash drive salinan itu ke tangan Pak Radit. Ini buktinya. Pak, rekaman dia meracuni istri pertamanya. Dokumen asuransi. Dia mau meracuni saya. Anak saya. Lintang, dia saksinya. Pak Radit menatapku, lalu ke Lintang yang bersembunyi di belakangku. Sebagai mantan polisi, ia bisa membedakan antara histeria dan teror yang sesungguhnya. Mata Lintang adalah teror yang sesungguhnya. Arion ada di luar, lanjutku. Dia parkir di seberang jalan. Dia menelepon saya terus. Pak Radit mengangguk sekali. Wulan. Bawa Maya dan Lintang ke kamar mandi belakang. Kunci pintunya. Jangan keluar apapun yang terjadi. Bapak mau kemana? Tanya Bu Wulan panik. Aku akan menelepon anak buahku di kantor polisi. Mereka harus menangkap Basah. Kata Pak Radit. Serahkan ponselmu. Maya. Biar dia menelepon ke sini. Kita butuh dia masuk rumah. Saat aku baru akan menyerahkan ponselku, suara kunci yang dimasukkan ke pintu depan terdengar. Klik. Kami semua membeku. Suara itu menggema di rumah yang sunyi.
Aryon tidak menunggu lagi. Dia pulang. Suara kunci yang dimasukkan ke pintu depan itu terdengar begitu jelas dan mematikan, mengakhiri semua perdebatan dan rencana kami. Detik itu juga, kami tahu bahwa kami tidak punya waktu untuk bersembunyi di kamar mandi belakang. Aryon tidak menunggu. Cepat ke kamar mandi, perintah Pak Radit dengan suara berwibawa. Nadanya kini tegas dan tanpa kompromi. Bu Wulan menarik tanganku dan lintang. Tetapi aku menahan diri. Aku berpikir cepat. Tidak, dia mencari aku. Kalau aku bersembunyi, dia akan mencari lintang. Aku tidak bisa membiarkan dia menelusuri rumah ini dalam keheningan. Membiarkan dia menemukan kami secara tiba-tiba. Pintu depan terbuka. Suara langkah kaki Aryon terdengar berat dan perlahan di ruang tamu. Maya, sayang, kamu di mana? Kok teleponku tidak diangkat? Suara Aryon terdengar persis seperti biasa. Santai, penuh perhatian, tetapi dengan sedikit nada jengkel yang dibuat-buat. Itu adalah suara yang dulu kunantikan, tetapi kini terdengar seperti lolongan iblis. Sayang, Aryon berjalan mendekat. Bayangannya terlihat memanjang di lantai ruang makan. Kenapa rumahnya gelap sekali? Kamu mencoba menakutiku. Dia tertawa kecil, tawa yang biasanya membuatku tenang. Kini terdengar dingin dan menyeramkan. Aku melepaskan tangan lintang dan mendorongnya ke belakang Bu Wulan. Jaga dia, Bu, bisikku pada Bu Wulan. Aku merasakan adrenalin murni memompa di nadiku. Aku tidak takut lagi. Rasa takut telah lenyap, digantikan oleh amarah yang dingin dan tekad untuk melindungi lintang. Aryon sampai di ambang dapur. Dia menyalakan lampu dapur. Klik. Cahaya neon putih yang terang membajiri ruangan, memaksaku berkedip sejenak. Aryon tersenyum. Nah, ini dia. Kenapa kalian? Senyumnya membeku. Matanya melebar. Dia tidak melihatku. Dia melihat Pak Radit yang berdiri tegap di sudut, dan Bu Wulan yang melindungi lintang di belakang roknya. Dia melihatku berdiri di samping mereka. Wajah Aryon yang bingung hanya berlangsung sedetik. Dia segera memasang wajah khawatir. Pak Radit, Bu Wulan, ada apa ini malam-malam di rumah saya? Maya, kamu baik-baik saja? Kenapa mereka di sini? Aryon melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin melindungiku, memainkan peran suami yang bingung. Aku mundur selangkah, menabrak Bu Wulan. Berhenti di situ, Aryon, kata Pak Radit. Suaranya tenang, namun berat. Suara yang hanya dimiliki oleh seorang mantan penegak hukum yang tahu kapan harus bertindak. Loh, Pak, ada apa ini? Aryon tertawa canggung. Maya, kamu panggil mereka? Ada maling? Kamu menakuti lintang. Tahu? Permainanmu sudah selesai, kataku. Suaraku bergetar, tetapi kuat. Menatap lurus ke matanya yang kini mulai berubah. Aku tahu apa yang kamu lakukan pada istri pertamamu. Keheningan total menggantung di udara. Senyum di wajah Aryon perlahan-lahan menghilang. Matanya yang tadinya hangat dan karismatik berubah menjadi dingin, datar, dan mati. Topeng itu telah dilepas. Dia tidak lagi menatapku. Matanya tertuju lurus pada lintang yang mengintip dari balik Bu Wulan. Di luar, tanpa suara, dua mobil polisi berhenti di depan rumah. Lampu rotator mereka sengaja tidak dinyalakan. Wajah Aryon yang sesungguhnya kini terlihat. Tidak ada lagi suami yang penuh kasih. Yang berdiri di dapur itu adalah predator yang terpojok. Dia menatap lintang dengan kebencian murni. Kamu, desis Aryon. Suaranya berubah lebih rendah dan mengancam. Anak bodoh. Seharusnya aku memberimu obat itu lebih dulu. Bu Wulan menjerit pelan, menarik lintang lebih erat ke belakangnya. Aryon, teriakku. Amarahku mengalahkan rasa takutku. Kamu monster. Kamu meracuninya pelan-pelan demi uang asuransi 10 miliar. Mata Aryon menyipit. Bagaimana kamu tahu? Dia melirik ke arahku, lalu ke flash drive yang kugenggam erat. Ah, flash drive itu. Alisa yang malang. Kupikir aku sudah menghancurkan semua salinannya. Anda sudah ditahan, Aryon, kata Pak Radit, melangkah maju.
Ia memposisikan dirinya di antara Aryon dan kami para wanita. Menyerahlah dengan tenang. Ditahan? Ditahan oleh siapa? Pensiunan. Aryon tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Dia menatap Pak Radit. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya bukti apa-apa. Bukti ada di tangan saya, Aryon, kata Pak Radit, mengangkat flash drive salinan yang digenggamnya. Dan di kantor polisi, termasuk polis asuransi 10 miliar atas nama Maya. Wajah Aryon berubah pucat pasi, lalu memerah karena amarah. Dia tahu dia kalah. Rencana sempurnanya hancur berantakan karena seorang anak kecil dan tetangga yang ikut campur. Tidak, geram Aryon. Kalian tidak akan mengambil apapun dariku. Tepat pada saat itu, pintu depan didobrak. Polisi! Jangan bergerak. 4 petugas berseragam menyerbu masuk rumah. 2 petugas langsung menuju dapur. Aryon terkejut. Dia terpojok. Tangan di atas kepala. Sekarang, bentak seorang petugas. Aryon menatap petugas polisi, menatap Pak Radit, lalu menatapku. Matanya penuh kebencian. Lalu, dia melihat lintang yang masih gemetar di belakang bulan. Dalam sepersekian detik, keputusan iblis terlintas di matanya. Jika dia harus hancur, dia akan membawa sumber masalahnya bersamanya. Lintang, teriak Aryon. Dia tidak menyerang polisi. Dia tidak menyerangku. Dengan kekuatan yang tidak terduga, dia menerjang ke samping, melewati Pak Radit. Tangannya terulur bukan untuk memukul, tetapi untuk mencengkeram. Targetnya adalah lintang. Tidak, jeritku. Semua terjadi begitu cepat. Bulan menjerit dan mencoba menarik lintang. Pak Radit berbalik mencoba menghalangi, tetapi aku lebih cepat. Didorong oleh adrenalin murni dan amarah seorang ibu. Aku menerjang Aryon. Aku tidak peduli pada tubuh besarnya. Aku menabrakkan diriku ke sisi tubuh Aryon dengan sekuat tenaga. Tabrakan itu membuat Aryon kehilangan keseimbangan. Cengkeramannya meleset dari lintang, hanya mengenai ujung bahu bulan. Hentikan! 2 polisi langsung menubruk Aryon, membantingnya ke lantai dapur yang dingin. Suara gedebuk keras terdengar, diikuti suara erangan marah Aryon. Lepaskan aku. Dia yang gila. Mereka semua gila. Aryon meronta-ronta di lantai. Seorang petugas menekan lututnya ke punggung. Petugas lainnya dengan cepat memborgol tangan Aryon di belakang punggungnya. Aryon, kata petugas itu, membacakan haknya. Anda ditahan atas dugaan pembunuhan berencana terhadap istri pertama Anda dan percobaan pembunuhan. Aryon berhenti meronta. Dia terbaring diam di lantai. Wajahnya menempel di keramik. Aku terengah-engah, bersandar di dinding. Kakiku lemas. Bulan menangis sambil memeluk lintang yang juga menangis dalam diam. Bawa dia, kata Pak Radit kepada petugas. 2 petugas mengangkat Aryon. Pria itu kini tampak kalah. Topeng karismatiknya hancur. Mereka menyeretnya keluar dari dapur, melewati ruang tamu. Saat dia melewati aku, Aryon berhenti sejenak. Dia menoleh, menatapku lurus di mata. Kebencian di matanya begitu pekat, begitu murni, hingga aku merasa kedinginan. Ini belum selesai, Maya, desis Aryon. Suaranya pelan namun mematikan. Kamu tidak akan pernah bisa membuktikannya di pengadilan. Anak itu, dia hanya anak kecil yang berhalusinasi. Dia tersenyum sinis. Kamu akan menyesal telah melawanku. Kamu, dan anak sialan itu. Petugas mendorongnya maju. Aryon diseret keluar dari rumah, menuju kegelapan langit senja yang kini disinari lampu rotator polisi. Aku tetap berdiri mematung. Ancaman terakhir Aryon menggema di telingaku. Keheningan kembali menyelimuti dapur, tetapi kali ini, keheningan itu terasa berbeda, berat, kotor, dan penuh trauma, namun juga ada kelegaan yang luar biasa. Aryon telah pergi, diseret menjauh oleh keadilan yang ia coba hindari. Aku berdiri mematung di tengah kekacauan, napasku terengah-engah, masih merasakan getaran amarah dari benturan tubuhku dengan Aryon. Aku menoleh ke arah lintang.
Gadis kecil itu kini terisak pelan dalam pelukan Bulan. Isakannya bukan lagi isakan teror yang tertahan, melainkan tangis kepedihan yang baru dilepaskan setelah bertahun-tahun menanggung beban sendirian. Pak Radit menghampiriku, menepuk bahuku dengan lembut. Sudah selesai, Maya. Kamu berani sekali. Lintang selamat karena kamu. Lintang mengangkat wajahnya yang basah. Matanya menatapku, masih diliputi ketakutan. Aku berjalan ke arahnya, berlutut, mengabaikan lututku yang terasa lemas. Aku meraih tangannya yang dingin, yang tadi memeluk Bulan dengan erat. Arion salah, sayang. Bisikku. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Aku mengeluarkan flash drive asli milik Mama Alisa, yang kusembunyikan di saku jubah tidurku. Dia bilang kamu berhalusinasi, kataku, menunjukkan flash drive kecil itu pada Lintang. Tapi Mama Alisa sudah membuktikannya. Kamu sudah membuktikannya. Bukti ini nyata. Mata Lintang terpaku pada flash drive itu. Lalu, ia melakukan sesuatu yang mengejutkanku. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, ia melepaskan boneka buninya. Boneka itu jatuh ke lantai tanpa suara, dan Lintang dengan kedua tangannya yang bebas, menerjang dan memeluk leherku erat-erat. Pelukan itu bukan pelukan malu-malu. Itu adalah pelukan yang putus asa. Pelukan yang mencari jangkar setelah terapung di lautan yang gelap. Aku membalas pelukan itu. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan karena kesedihan atas pengkhianatan Arion, tetapi air mata kelegaan murni dan cinta yang baru lahir untuk anak di pelukanku. Ayo, kita pulang, Mama. Bisik Lintang di telingaku, menggunakan panggilan, Mama, dengan mantap, tanpa keraguan. Iya, sayang. Jawabku. Ayo kita pulang. Tapi aku tahu, pulang, bukanlah rumah ini. Rumah langit senja yang besar ini kini terasa asing, ternoda oleh kejahatan. Pak Radit mengambil alih kendali dengan tenang dan efisien. Pengalaman lamanya sebagai kepala polisi kembali aktif. Ia memastikan seluruh bukti di rumah, termasuk laptop dan flash drive salinan, diamankan oleh petugas. Dia mengurus prosedur awal dan janji temu dengan penyidik. Kalian tidak bisa tinggal di sini malam ini, kata Pak Radit, menganggukkan kepalanya. Rumah ini akan diurus tim forensik. Kalian ikut ke tempat kami. Kami punya kamar tamu yang bersih dan aman. Bulan segera menyetujui. Ya ampun, tentu saja. Kalian harus ikut. Ayo, Lintang, kita ambil beberapa pakaian di kamarmu. Nanti di rumahku, kita minum teh manis hangat dan Mama Maya bisa makan sup buatanku. Supku jauh lebih enak daripada nugget bintang yang ditolak itu, katanya, mencoba menyuntikkan sedikit humor yang melegakan. Supnya pasti jauh lebih aman, batinku, dan aku tertawa kecil. Tawa pertama yang tulus sejak aku datang ke langit senja. Aku mengambil boneka Buni yang tergeletak di lantai, menjahit robekannya dengan benang yang kutemukan di kotak P3K dapur. Menjahit Buni kembali terasa seperti menutup bab yang menyakitkan. Aku menyimpannya erat-erat, tidak memberikannya kembali pada Lintang, menyadari bahwa untuk saat ini, Buni harus menjadi simbol, bukan lagi tempat bersembunyi. Bulan mendampingi Lintang mengambil beberapa pakaian. Aku menatap dapur yang kini disibukkan oleh petugas kepolisian yang bekerja dalam diam. Pikiranku mulai memproses apa yang akan terjadi selanjutnya. Perceraian, pengadilan, dan tuntutan hukum. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah Lintang aman. Kami pergi dari rumah itu sebelum subuh. Kami berjalan melintasi halaman yang gelap, menuju rumah Pak Radit di seberang jalan. Rumah yang kami tinggalkan kini diselimuti pita polisi berwarna kuning. Rasanya seperti melarikan diri dari sebuah adegan film yang mengerikan. Di rumah Pak Radit, kamar tamu terasa hangat dan penuh perhatian. Lintang langsung tertidur pulas setelah minum teh hangat dan mencuci wajahnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi wajahnya yang kini damai. Aku teringat ancaman terakhir Arion. Anak itu, dia hanya anak kecil yang berhalusinasi. Aku mengeluarkan flash drive asli yang disembunyikan Alisa. Aku menggenggamnya, merasakan setiap beban ketakutan Lintang. Arion salah.
Kami punya bukti. Kami punya kebenaran. Aku tidak lagi peduli dengan uang asuransi atau reputasiku di langit senja. Kegagalanku sebagai istri telah terbayar lunas dengan satu tugas baru. Aku adalah pelindung lintang. Bulan masuk, membawa semangkuk sup ayam bening yang mengepul. Aromanya sedap, membawa kehangatan yang mendalam. Makan, Maya, katanya lembut. Kamu perlu energi. Perjalanan masih panjang. Kamu harus kuat untuk lintang. Aku menatap sup itu. Tidak ada ketakutan. Tidak ada keraguan. Hanya kehangatan yang tulus dari seorang wanita baik. Aku menyendok sup itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa lapar. Lapar akan hidup. Lapar akan keadilan. Terima kasih, Bu, kataku. Aku tahu, di tengah langit senja yang dingin dan sunyi, aku telah menemukan sekutu yang tak terduga, dan aku telah menemukan takdirku yang sebenarnya di samping anak yang dulu kucoba yakinkan untuk makan masakanku. Aku akan melawan Arion. Aku akan memenangkan pertempuran ini untuk Alisa, dan terutama, untuk Lintang. Masa-masa setelah malam penangkapan itu terasa kabur, diselimuti kebisingan yang aneh dan kelelahan yang mendalam. Rumah langit senja yang besar itu kini menjadi pusat perhatian media. Kami bersembunyi di rumah Pak Radit dan Bulan, dua pahlawan tak terduga yang membuka pintu dan hati mereka lebar-lebar untuk melindungi kami dari keramaian wartawan yang mulai mengendus berita sensasional ini. Rutinitas harian kami berubah total, menjadi proses hukum yang kering dan menjemukan. Aku harus bertemu dengan penyidik, jaksa penuntut, dan psikolog anak untuk Lintang. Setiap pertemuan terasa seperti harus mengupas lapisan trauma yang baru saja kukubur, menceritakan kembali kisah mengerikan tentang Arion dan video di flash drive itu. Lintang, meskipun kini lebih tenang, masih harus berjuang dengan bayang-bayang ketakutannya. Dia menempel padaku, tidak ingin terpisah. Bulan merawat kami dengan kasih sayang yang luar biasa, membuatkanku kopi hitam setiap pagi dan memastikan Lintang selalu punya pasokan apel merah yang dicuci bersih dan susu kotak bersegel. Kadang aku merasa seperti sedang menjalani wajib militer ibu dan anak, dengan Bulan sebagai komandan logistik yang sangat protektif. Sedikit jeda humor itu sungguh membantu. Pak Radit menjadi jangkarku di tengah badai hukum. Dia memberiku saran, menghubungkanku dengan pengacara yang tepat, dan memastikan bukti tidak bisa diputar-balikan. Berkat usahanya, polisi segera membuka kembali kasus kematian Alisa. Tim forensik membongkar kamar kerja Arion di rumah kami dan menemukan botol-botol kecil berisi sisa-sisa bubuk obat, yang setelah diuji, terbukti sebagai racun yang dicampur obat penenang dosis tinggi. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan. Arion adalah predator yang dingin, terorganisir, dan hanya berorientasi pada uang. Bukti digital dari laptop lamanya menunjukkan riwayat pencarian yang mengerikan, cara meracuni tanpa jejak, gejala keracunan arsenik kronis, dan polis asuransi jiwa istri. Dia adalah monster yang bekerja dengan rumus. Hari persidangan pertama tiba, dan ruang sidang penuh sesak. Aku mengenakan pakaian sederhana, duduk di barisan depan, menggenggam tangan Lintang erat-erat. Lintang, yang kini didampingi psikolog anak, tampak pucat, tetapi matanya menunjukkan ketabahan yang luar biasa. Aku menatap Arion. Ia mengenakan seragam tahanan. Wajah karismatiknya yang dulu membuatku jatuh cinta kini tampak kuyu dan kosong. Topengnya benar-benar hancur. Puncak ketegangan terjadi saat jaksa memutar video dari flash drive Alisa. Saat video dapur 01 MP4 diputar, memperlihatkan Arion dengan tenangnya menghancurkan pil dan mencampurnya ke dalam jus. Seisi ruang sidang menahan napas. Arion sendiri membuang muka, mencoba terlihat jijik, tetapi dia hanya terlihat kalah. Lalu, video kamar Mama Alisa 01 MP4 diputar. Itu jauh lebih buruk. Video itu menunjukkan kekejaman Arion. Adegan dia memaksa Alisa yang lemah meminum racun itu, menutup hidungnya, memaksa cairan itu masuk ke tenggorokan istrinya. Beberapa anggota juri tampak menangis. Saya minta video dihentikan, teriak Arion dari kursinya, suaranya parau. Itu direkayasa. Video palsu. Anak itu yang menaruhnya di sana.
Hakim mengetuk palu dengan keras. Arion mencoba terakhir kalinya untuk memanipulasi, untuk menimpakan kesalahan pada lintang yang polos. Namun, tiba giliranku untuk bersaksi. Aku berjalan ke mimbar saksi dengan langkah mantap. Rasa takutku telah lenyap, digantikan oleh suara yang tenang dan kuat. Aku menatap lurus ke arah juri, mengabaikan tatapan tajam Arion. Aku menceritakan semuanya, bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi. Aku menceritakan tentang perilaku Lintang yang menolak makanan. Aku menjelaskan ketakutan Lintang pada blender. Aku menceritakan bagaimana dia hanya mau minum dari botol yang tersegel selama seminggu. Anak ini, Lintang, tidak sedang beradaptasi, kataku. Suaraku bergetar namun kuat. Aku menunjuk Lintang yang duduk di barisan penonton. Dia sedang berusaha melindungi saya. Dia trauma melihat ayahnya meracuni ibunya dengan makanan dan minuman. Penolakannya untuk makan adalah caranya berteriak minta tolong. Dia takut saya akan menjadi korban berikutnya. Aku menjelaskan secara detail bagaimana Lintang hanya mau apel yang dicuci sendiri. Aku menjelaskan mengapa dia lari ketakutan ketika aku menyebut jus dan blender. Aku memberikan korelasi emosional yang kuat antara kebiasaan aneh Lintang dan metode pembunuhan Arion. Jaksa kemudian menunjukkan bukti terakhir yang tak terbantahkan. Polis asuransi jiwa atasku. Nilainya 10 miliar rupiah. Dibuat seminggu setelah pernikahan kami. Arion tidak bisa berkutik. Itu adalah pola. Itu adalah motif. Itu adalah sebuah bisnis berdarah. Kesaksian Lintang, yang dilakukan secara tertutup dengan didampingi psikolog anak, menguatkan segalanya. Lintang menceritakan bisikan-bisikan ayahnya, ancaman yang selalu mengintai. Terungkap pula di persidangan bahwa Arion terlilit hutang judi online dalam jumlah yang mengerikan. Uang asuransi Alisa sudah habis, dan polis atasku adalah rencana pelunasan hutang berikutnya. Vonis dibacakan seminggu kemudian. Hakim menyatakan Arion terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Alisa dan percobaan pembunuhan berencana terhadapku. Atas perbuatannya, kata hakim dengan suara tegas, terdakwa Arion dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Palu diketuk. Arion terdiam. Dia tidak berteriak. Dia hanya menatapku dengan tatapan kosong, dingin, dan penuh kebencian. Aku memejamkan mata. Aku menarik napas dalam-dalam. Selesai. Semuanya sudah selesai. Perjuangan kami telah berakhir. Di luar ruang sidang, aku berjongkok di depan Lintang. Sudah berakhir, nak, bisikku. Kamu aman sekarang. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti kita lagi. Di luar ruang sidang, aku berjongkok di depan Lintang. Air mata haru bercampur lega membasahi pipiku. Setelah mendengar vonis hakim, beban berat yang selama ini dipikul Lintang seolah terlepas. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi pucat pasi. Ia terlihat lelah. Ya, tetapi ada warna alami yang kembali menghiasi pipinya, seolah kehidupan baru perlahan mengalir kembali ke dalam dirinya. Dia memelukku erat. Pelukan yang terasa seperti ikrar janji yang tak terucapkan, melampaui ikatan darah dan sekadar status ibu tiri. Pelukan itu adalah titik balik. Aku memeluknya kembali, merasakan tubuh kecilnya yang sudah terlalu lama tegang, kini terasa rileks. Itu adalah pelukan terlama yang pernah kami bagi. Pelukan yang merayakan kemenangan kecil kami melawan kejahatan besar. Masa-masa setelah vonis itu terasa seperti memulai lembaran buku yang baru dan bersih, namun penuh hati-hati. Rumah langit senja yang besar itu, yang telah menjadi saksi bisu teror dan rencana jahat Arion, kini benar-benar harus kami tinggalkan. Rumah itu disita oleh bank untuk menutupi sebagian kecil dari hutang-hutang judi Arion yang menggunung. Aku tidak merasakan kehilangan apa-apa. Sebaliknya, aku merasa lega karena jejaknya telah dihapus. Aku bahkan tidak berani mengambil barang-barangku sendiri. Biarlah semua kenangan buruk itu terkubur bersama dinding-dinding batu dingin itu. Uang asuransi jiwa Alisa, yang coba dicuri oleh Arion, melalui proses hukum yang rumit, akhirnya dibekukan dan dialihkan sepenuhnya ke Lintang sebagai ahli waris yang sah. Uang itu disimpan aman di rekening wali amanat sampai Lintang cukup umur. Aku bersyukur.
Setidaknya, pengorbanan Alisa tidak sia-sia, dan masa depan Lintang terjamin. Itu adalah sedikit keadilan finansial yang melengkapi keadilan hukum. Kami memutuskan untuk pindah jauh dari bayang-bayang langit senja. Dengan sisa tabunganku dan bantuan dana darurat yang diurus Pak Radit, kami menyewa sebuah apartemen kecil yang sederhana namun cerah di sisi lain kota, jauh dari kebisingan dan tatapan curiga. Apartemen itu hanya memiliki 2 kamar tidur, tetapi udaranya terasa ringan, dan dindingnya dicat dengan warna-warna cerah yang langsung membuatku merasa lebih hidup. Di sini, di tempat yang tidak memiliki kenangan tentang Arion, kami memulai pulang yang sesungguhnya. Kami berdua menjalani terapi trauma setiap minggu. Psikolog anak, seorang wanita lembut bernama Bu Anissa, banyak membantu kami. Dia mengatakan kemajuan kami sangat baik, terutama karena kami saling memiliki. Lintang, yang tadinya sangat pendiam, kini mulai bercerita. Dia bercerita tentang Mama Alisa yang lembut dan suka menyanyi, dan dia bercerita tentang betapa takutnya dia melihat Mama Alisa semakin hari semakin lemah. Bagian tersulit adalah meyakinkan Lintang bahwa makanan adalah nutrisi, bukan ancaman. Butuh waktu berbulan-bulan. Awalnya, dia hanya mau makan buah-buahan dan makanan kemasan yang kuambil langsung dari rak minimarket dan kubuka di depannya. Sedikit demi sedikit, dengan kesabaran bulan yang sering menelepon dan memberiku resep makanan Supraman, kami membuat kemajuan. Aku ingat hari di mana Lintang pertama kali berani mencoba makanan yang kumasak. Aku hanya membuat sup ayam bening, dengan kuah kaldu yang jernih, wortel, dan ayam yang direbus lama. Aku meletakkannya di depan Lintang. Aku tidak memaksanya. Aku hanya menyendok supku sendiri, berpura-pura santai. Lintang menatap sup itu lama sekali, lalu menatapku, matanya mencari kepastian. Aku tersenyum lembut. Lintang mengambil sendoknya. Dia tidak ragu seperti dulu, tetapi gerakannya masih hati-hati. Dia meniup kuahnya perlahan. Aku menahan napas. Dia menyuapkan sendok pertama ke mulutnya. Dia mengunyah perlahan, menelan, lalu matanya bertemu dengan mataku. Senyum kecil terbit di wajahnya. Enak, Mama, katanya. Bukan hanya enak, tetapi aman. Aku tersenyum. Air mataku menggenang. Aku lapar, Mama, katanya di sela-sela kunyahannya yang kini lebih berani. Itu adalah kata-kata paling indah yang pernah kudengar. Di hari itu, sup ayam bening bukan hanya makanan. Itu adalah obat. Itu adalah pemulihan. Itu adalah pengakuan penuh bahwa dia percaya padaku. Aku merasa seperti telah memenangkan kasus kedua. Pak Radit dan Bulan telah menjadi kakek dan nenek yang tidak pernah dimiliki Lintang. Mereka sering mengunjungi kami, membawa bekal masakan khas, dan Pak Radit selalu membawa cerita-cerita lucu tentang masa mudanya di kepolisian, cerita yang selalu membuat Lintang tertawa. Bulan, wanita yang sangat praktis, pernah meneleponku dan berkata, "Maya, kalau kamu buat sup lagi, jangan lupa bumbu rahasia, kasih cinta. Kalau dia tidak makan, biar aku saja yang makan. Memangnya aku tidak kasihan melihat kamu kurus kering karena ditolak masakan anak sendiri?" Kata-kata konyol itu selalu memecah kebekuan dan membuatku merasa tidak sendirian. Setiap malam sebelum tidur, aku menjahit kembali boneka Bunny dengan benang yang lebih kuat dan rapi. Aku mencucinya, menghilangkan semua bau rumah langit senja. Lintang tidak lagi memeluk Bunny setiap saat. Boneka itu kini tergeletak di rak, menjadi kenang-kenangan yang dicintai, bukan lagi persembunyian yang ditakuti. 6 bulan berlalu. Suatu sore, Lintang pulang dari sekolah baru dengan wajah cerah. Ia meletakkan tasnya, dan tanpa disuruh, ia langsung mencuci tangan. Kami duduk di sofa, membahas pelajaran hari ini. Tiba-tiba, Lintang menoleh kerak, menatap boneka Bunny yang kuberikan kembali padanya. Bunny sudah bersih, jahitannya sudah rapi, dan matanya tampak bersinar di bawah cahaya lampu ruang tamu kami yang kecil. Lintang mengambil boneka itu, memeluknya sejenak, lalu meletakkannya kembali di rak, sedikit lebih jauh dari biasanya. "Mama," katanya, memegang tanganku. "Aku tidak perlu Bunny lagi sekarang." Aku menatapnya. "Kenapa, sayang?" Lintang tersenyum,
Senyum tulus yang lebar dan percaya diri. Senyum yang tidak lagi dibayangi ketakutan. Kata Bu Anissa, "Buni itu adalah tempat aku menyimpan semua takutku. Tapi sekarang, aku sudah kasih tahu Mama semua. Aku sudah tidak takut. Dan sekarang, aku punya Mama." Aku menariknya dalam pelukan. Itu adalah momen pelepasan yang paling mengharukan. Buni telah melakukan tugasnya sebagai penjaga. Kini, giliran aku yang menjadi penjaga Lintang. Kami tidak hanya selamat, kami sedang tumbuh, kami sedang pulih, dan yang paling penting, kami sedang berbahagia. Di apartemen kecil itu, di bawah cahaya lampu sore yang hangat, kami akhirnya bisa menikmati makan malam kami. Bukan sebagai ibu tiri dan anak yang trauma, tetapi sebagai ibu dan anak, sebagai keluarga baru yang sesungguhnya. 10 tahun adalah waktu yang sangat lama. Waktu yang cukup untuk mengubah seorang gadis kecil yang ketakutan menjadi seorang wanita muda yang tangguh dan cerdas. Waktu itu juga cukup untuk mengubah seorang wanita yang hancur hatinya, menjadi seorang ibu yang utuh, yang dibangun atas dasar cinta dan keyakinan yang sejati. Hidup kami, yang dulu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, kini terasa lembut dan hangat. Di sebuah dapur kecil yang bermandikan cahaya matahari sore, aroma bumbu rendang yang kaya berbaur dengan wangi melati dari pot kecil di balkon kami. Aku, yang rambutnya kini mulai diselingi 1-2 uban halus di balik jilbab sederhanaku, tersenyum saat Lintang mencicipi kuah santan yang mengental di wajan. Lintang sudah kukenal sebagai kakak, panggilan sayang yang tercipta seiring ia beranjak remaja dan kini tumbuh menjadi rekan masak yang kritis. "Gimana, Kak?" tanyaku. Aku menahan napas, menantikan vonis dari lidah mahasiswi ini. Lintang, yang kini berusia 19 tahun dan mengambil jurusan psikologi, menutup matanya sejenak, mengevaluasi rasa dengan serius seperti juri masak profesional. Melihatnya begitu percaya diri dan fokus, adalah hadiah terbesar yang kuterima setelah semua ketakutan yang kulewati. Kurang garam sedikit, MA, katanya. Matanya terbuka, mengeluarkan penilaiannya. Dan mungkin sedikit asam kandis lagi, biar nendang. Aku tertawa. Lihat siapa yang sekarang jadi koki utama di rumah ini. Padahal dulu, Mama cuma berharap kamu mau makan sup ayam buatan Mama. Lintang tersenyum lebar dan percaya diri, sebuah senyum yang dulu mustahil. Tak ada lagi jejak gadis kecil pucat yang hanya mau menggigit apel. Itu kan strategi, MA, candanya. Strategi biar Mama tahu kalau Mama punya anak perempuan yang jenius dan teliti. Kami tertawa bersama. Kehidupan kami kini penuh dengan tawa, penuh dengan aroma masakan, dan jauh dari bayang-bayang ketakutan. Selama 10 tahun ini, aku bekerja keras sebagai desainer grafis lepas dari rumah. Kami tidak kaya, tetapi kami stabil. 5 tahun lalu, dengan kerja kerasku dan sebagian kecil dari dana wali amanat Lintang, kami membeli rumah mungil ini. Rumah yang dindingnya dicat dengan warna-warna cerah, dan dapurnya selalu sibuk. Lintang sedang libur semester, ia pulang seperti biasa untuk mengisi ulang energinya dengan masakan ibu, dan tentu saja, untuk mengajariku resep-resep baru yang ia temukan. Lintang memilih jurusan psikologi dengan tekad bulat. Aku ingin membantu anak-anak seperti aku dulu, MA, katanya suatu hari. Anak-anak yang terjebak dalam situasi yang tidak bisa mereka ceritakan. Aku ingin menjadi suara mereka. Mendengar tekadnya, aku tahu semua perjuangan kami tidak sia-sia. Lintang tidak hanya selamat, ia mekar, menggunakan traumanya sebagai kompas untuk kebaikan. Ikatan kami dengan Pak Radit dan Bu Wulan tidak pernah terputus. Mereka telah menjadi kakek Radit dan nenek Wulan bagi Lintang. Kakek nenek yang tidak pernah ia miliki. Merekalah wali dalam kehidupan kami, tempat kami berbagi keluh kesah dan merayakan setiap pencapaian. Hari ini, kami berencana makan malam di rumah mereka. Pak Radit sudah memesan rendang buatan Lintang sejak minggu lalu. MA, nanti malam jadikan ke rumah kakek Radit dan nenek Wulan, tanya Lintang. Jadi dong, jawabku, mengangguk. Kakekmu itu sudah pesan. Katanya rendang buatanmu lebih berkarakter daripada rendang nenek Wulan yang terlalu sopan. Kami tertawa lagi.
Sungguh menyenangkan memiliki keluarga, bahkan yang terbuat dari jalinan persahabatan dan dukungan yang kuat. Baiklah kalau begitu, aku cek kotak surat dulu, kata Lintang, meletakkan sendok kayunya. Aku mengangguk dan kembali mengaduk santan. Aku menatap punggung putriku. Aku bangga dengan wanita muda yang kini ia hadapi. Lintang adalah bukti nyata bahwa cinta dan waktu bisa menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Aku bersyukur setiap hari. "Ma, ada surat." Suara Lintang terdengar dari pintu depan. Nadanya sedikit aneh. Aku menghentikan adukan santanku. Lintang kembali ke dapur. Tidak lagi terlihat ceria. Di tangannya ada sebuah amplop coklat tipis dengan stempel resmi berwarna ungu di sudutnya. Bukan stempel pos biasa. Itu stempel dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Napas kerongkonganku tercekat. Jantungku, yang sudah 10 tahun tenang, tiba-tiba berdebar kencang. Hanya ada satu alasan kami masih menerima surat seperti itu. Lintang meletakkan amplop itu di meja. Kami berdua menatapnya. Surat itu adalah hantu dari masa lalu. Selama 10 tahun ini, kami tidak pernah sekalipun membicarakannya. Nama Arion seolah lenyap dari kamus kami. Tetapi dia selalu ada, di penjara, di masa lalu, di mimpi buruk yang sesekali masih datang. "Buka, Ma," kata Lintang pelan. Suaranya mantap, tetapi ada ketegangan yang kembali terukir di wajahnya. Aku mengeringkan tanganku di celemek. Dengan jari sedikit gemetar, aku merobek amplop itu. Aku mengeluarkan selembar kertas HVS yang terlipat 3. Aku membacanya dalam hati terlebih dahulu. Kepada Ibu Maya sebagai kontak keluarga terdekat yang terdaftar. Dengan ini kami memberitahukan bahwa narapidana atas nama Arion telah meninggal dunia pagi ini di fasilitas medis lembaga pemasyarakatan. Aku membaca kalimat itu 3 kali. Meninggal dunia. Meninggal dunia, Ma? Tanya Lintang, tidak sabar. Aku mengangkat kepalaku. Mataku tidak menangis. Anehnya, aku tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih, tidak juga bahagia. Hanya kosong. Dia meninggal, Kak, kataku pelan. Pagi tadi di penjara. Lintang terdiam. Ia menarik kursi dan duduk. Kenapa? Aku membaca sisa surat itu. Komplikasi penyakit infeksi paru-paru kronis. Kami duduk dalam keheningan di dapur yang wangi rendang itu. Keheningan yang sangat berbeda dari keheningan penuh teror 10 tahun lalu. Ini adalah keheningan pemrosesan. Jadi begitu saja, bisik Lintang. Sepertinya begitu, jawabku. Aku duduk di seberang Lintang. Aku meraih tangan putriku. Bagaimana perasaanmu? Lintang menatap tangannya yang kugenggam. Aku tidak tahu. Aku kira aku akan merasa senang, atau marah. Tapi aku tidak merasakan apa-apa untuknya. Aku malah teringat Mama Alisa. Air mata mulai menggenang di matanya. Dia meninggal sendirian di sana, Ma. Di tempat tidur rumah sakit penjara yang dingin. Sama seperti yang dia lakukan pada Mama Alisa. Apa itu karma? Aku meremas tangan Lintang. Aku teringat pada sosok Arion di ruang sidang. Sombong, manipulatif, dan yakin bisa lolos. Aku membayangkan pria itu di tahun-tahun terakhirnya. Pesonanya pasti sudah luntur. Di dalam penjara, karismanya tidak berguna. Dia bukan siapa-siapa selain seorang pembunuh berantai yang lemah dan sakit-sakitan. Dia yang dulu mengendalikan obat untuk istrinya, kini pasti mengemis-ngemis obat untuk dirinya sendiri. Itu adalah karma. Karma yang lambat, dingin, dan setimpal. Iya, sayang, kataku, itu adalah keadilan. Dan sekarang, sudah selesai. Benar-benar selesai. Dia tidak akan pernah bisa menyakitimu lagi. Dia tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Lintang mengangguk, menyeka air matanya. Dia mengambil ibu dariku, tapi dia memberiku ibu yang lain. Aku bangkit, memeluk putriku erat. Ibu yang sangat mencintaimu, bisikku. Setelah beberapa saat, Lintang melepaskan pelukannya. Wajahnya terlihat lebih ringan.
Seolah beban terakhir yang menahan pundaknya selama 10 tahun akhirnya terangkat. Rendangnya gosong enggak? Tanya Lintang tiba-tiba. Aku terkejut. Lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa lega yang tulus. Astaga! Ayo, Kak, kita selamatkan rendangmu. Kami berdua bergegas ke wajan. Rendang itu aman. Aku mengaduk sisa rendang di wajan. Aroma santan dan rempah yang kuat membanjiri dapur, mengusir sisa dingin dari kabar yang baru kami terima. Kabar tentang kematian Arion memang mendadak, tetapi anehnya, terasa seperti penantian yang panjang. Seolah ada sebuah bab buku yang selama 10 tahun ini terus menggantung di udara, dan kini, halaman itu telah ditutup selamanya. Rendangnya aman, Ma, kata Lintang, suaranya kembali normal. Penuh nada kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Kami berdua saling pandang. Ada pemahaman tanpa kata di mata kami. Kami tidak merayakan kematian seseorang, tetapi kami merayakan kehidupan kami yang sudah bebas sepenuhnya dari bayang-bayang. Sebuah beban berat telah diangkat, dan kini, kami bisa berjalan tanpa perlu lagi melihat ke belakang. Aku mengambil ponselku, jariku menekan nomor panggilan cepat Pak Radit. Aku tahu dia harus tahu. Halo, Assalamualaikum, Pak, kataku ceria. Suaraku terdengar ringan, berbeda sekali dari bisikan panik 10 tahun lalu. Waalaikumsalam, Maya. Rendangnya aman? Sudah di jalan. Suara Pak Radit terdengar di seberang. Dia selalu praktis dan langsung pada intinya. Aman, Pak. Sudah mau siap-siap. Jawabku. Aku menatap Lintang yang tersenyum padaku. Mengangguk kecil. Aku menarik napas. Pak, ada kabar. Arion meninggal dunia pagi ini di penjara. Hening sejenak di seberang sana. Aku bisa membayangkan Pak Radit, duduk di terasnya yang damai, memproses informasi ini. Lalu terdengar dia menghela napas panjang. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga bab itu. Kalian berdua baik-baik saja. Nak, kami baik-baik saja. Pak, sangat baik, kataku. Bagus kalau begitu. Cepat ke sini, perintahnya. Nadanya kini kembali penuh kehangatan. Kita tetap harus syukuran, bukan untuk merayakan kematiannya, tetapi untuk merayakan kehidupan kalian berdua yang sudah bebas sepenuhnya. Nenek Wulan sudah bikin es blewah. Awas kalau telat. Kami segera berangkat, membawa rendang hangat yang dimasukkan ke dalam wadah kedap udara. Malam itu, di teras rumah Pak Radit dan Bu Wulan, di bawah temaram lampu taman, adalah malam yang paling berarti. Suasananya dipenuhi tawa dan obrolan yang santai. Lintang bercerita tentang rencana studinya, dan Pak Radit mengangguk-angguk bangga. Kami menyantap rendang buatan Lintang dan es blewah segar buatan Bu Wulan. Semua terasa lezat, bukan hanya karena rasa makanannya, tetapi karena rasa aman yang mengelilingi kami. Aku menikmati setiap suapan, menyadari bahwa setiap gigitan adalah pengingat bahwa kami telah memenangkan hak kami untuk menikmati hidup tanpa ketakutan. Di tengah obrolan, Lintang tiba-tiba menjadi serius. Ia menatapku, lalu menatap Pak Radit dan Bu Wulan. Ia menyeka mulutnya dan mulai berbicara tentang masa depan, tentang uang warisan dari asuransi jiwa ibunya yang dulu coba dicuri Arion. Uang itu, yang kini sudah bisa ia akses, tidak akan digunakan untuk berfoya-foya. Aku akan pakai uang itu untuk melanjutkan S2-ku. Nek, katanya pada Bu Wulan. Aku harus mengambil pendidikan setinggi mungkin agar bisa benar-benar membantu orang. Itu adalah rencana yang mulia, mencerminkan karakternya yang teguh. Lalu, Lintang melanjutkan, matanya bersinar penuh tekad. Dan sisanya, aku dan Mama sudah sepakat. Kami akan mendirikan sebuah yayasan. Sebuah rumah aman untuk ibu dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku tersentuh, tetapi tidak terkejut. Ide ini adalah inti dari apa yang telah kami lalui. Ini adalah tujuan yang lahir dari rasa sakit yang mendalam. Kami akan menamakannya Rumah Harapan Alisa, kata Lintang, suaranya sedikit bergetar, tetapi penuh kebanggaan. Nama mama kandungku. Agar semua penderitaan yang ia alami tidak sia-sia, dan agar Mama Alisa bisa terus melindungi anak-anak yang senasib denganku. Bu Wulan menangis haru.
Ia meraih tangan Lintang, memeluknya. Pak Radit menepuk-nepuk punggung Lintang dengan bangga. Aku hanya bisa menatap Lintang. Hatiku membengkak oleh rasa syukur dan kagum. Putriku, yang trauma itu, kini telah menemukan cara untuk mengubah racun menjadi obat. Aku menatap mereka semua. Keluargaku. Keluarga yang kubangun bukan dari darah, melainkan dari trauma, cinta, dan kesetiaan. Di meja itu, ada sup ayam, ada apel, ada susu kotak. Tetapi kini semua itu bukan lagi simbol ketakutan. Semua itu hanyalah makanan. Lintang telah mengubah ketakutan menjadi empati. Dia telah membuktikan bahwa meskipun masa lalu bisa sangat kejam, itu tidak harus menentukan masa depan kita. Dia memilih untuk membuka pintu bagi orang lain yang terjebak dalam kegelapan. Sama seperti yang kubuka untuknya 10 tahun lalu. Aku berpikir tentang Aryon. Pria yang mati sendirian di penjara, tanpa karisma, tanpa asuransi yang bisa dicairkan, hanya dengan penyesalan yang terlambat. Kematiannya adalah penutup yang sempurna, memastikan ancaman terakhirnya tidak pernah terwujud. Dia tidak bisa memutarbalikkan bukti kami. Dia tidak bisa menghancurkan Lintang. Malam itu, di bawah bintang-bintang langit senja yang terasa lebih terang dari biasanya, aku menatap Lintang. Kami sedang membicarakan detail yayasan. Lintang tertawa tentang betapa senangnya dia karena kakek Radit setuju menjadi dewan penasihat keamanan. Aku merasa damai. Damai yang jauh lebih dalam dari sekadar ketenangan. Itu adalah kebahagiaan yang diperoleh melalui perjuangan. Kami telah membayar mahal untuk kedamaian ini, tetapi setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, setiap tawa baru, terasa sepadan. Lintang dan aku adalah penyintas. Kami adalah bukti bahwa cinta yang tulus dan keberanian seorang anak kecil dapat mengalahkan kejahatan yang terorganisir. Kami tidak hanya hidup, kami berbahagia, dan yang paling penting, di meja itu, di tengah tawa dan aroma rendang, kami semua benar-benar lapar. Lapar akan hidup. Lapar akan harapan. Ya, bab itu sudah selesai. Hantu itu telah pergi. Dan di bawah langit baru, kami telah menemukan rumah sejati kami.